Mereka adalah para pejuang hidup. Tidak ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Pedihnya berjuang, suka duka adalah bagian dari cerita sukses perjuangan beliau. Kembali lagi bersama saya, Hendrik Tangke Allo di HTA Channel. Merah Putih selalu di hati. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pelaku UMKM yang ada di Kota Depok, dan kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana kisah para pelaku UMKM ini sehingga bisa sukses di tempatnya masing-masing. Dan telah hadir bersama saya seorang ibu, seorang pelaku UMKM yang juga adalah sebagai ketua UMKM di salah satu wilayah di Kota Depok, yang tentunya bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya tentang bagaimana perjalanan kisah usaha UMKM milik si ibu ini. Dan langsung saja saya bersama dengan tamu saya hari ini, Ibu Evi ya. Iya, betul. Ibu boleh dikenalin, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Evi Riana, pelaku usaha mikro di Kota Depok, dan kebetulan juga saya ketua UMKM di Kecamatan Cipayung. Iya. Ibu Evi, sebelum masuk di usaha UMKM ini kan tentunya mungkin Ibu punya background ya. Boleh diceritakan, Bu, biar penonton kita tahu. Background saya pendidikan di pertanian, Pak. Oh, pertanian. Ya, sekolah pertanian, Bu ya. Di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke. Kemudian tapi setelah setelah selesai kuliah balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta. Dari SMA-nya di Jakarta. Oke. Nah, di Jakarta sempat ya kita mencoba adu nasib sebagai karyawan. Karyawan pernah ya. Iya. Kurang lebih pada tahun 1995 waktunya Moneter dan Krismon itu agak inilah ya, suami juga kena 3 huruf PHK, PHK. Kemudian kita mencoba mencari usaha yang kita banyak dari bidang makanan. Kita mencoba buka kafe di Jakarta. Jadi nggak jauh-jauh lah ya dari hasil produk pertanian tadi itu, Ibu ya. Dan kita menjadi supplier jamur merang. Pernah jadi supplier jamur merang. Iya. Oke. Artinya basic pendidikannya masih ada hubungannya dengan bisnis yang digeluti ya. Kita inginnya menguasai lah bidang yang akan kita kerjakan. Baik, sebagai Ibu. ibu rumah tangga juga pasti berhubungan dengan makanan. Oke, Ibu. Nah, sejak kapan mulai usaha fokus nih untuk membina yang namanya usaha UMKM seperti saat ini yang Ibu jalani gitu? Tahun 2020 saya kena sakit, Pak. Oh ya? Jadi saya rematik artritis autoimun dan usaha di Jakarta ternyata sangat-sangat keras, apalagi kalau kita tidak punya tempat usaha. Iya. Jadi kita mencoba bekerja sama pemilik tempat, tapi pasti ada masalah. Akhirnya kami mencoba mundur lah ke Cipayung, ke Depok. Iya. Di situ saya mencoba bangkit, masih menginikan sakit ya, masih mengatasi sakit. Dan kemudian saya masuk ke organisasi-organisasi di lingkungan seperti PKK gitu. Iya. Dari situ berpikir untuk memulai usaha rumahan gitu, Bu ya, home industry ya. Iya. Karena kami banyak binaan dari dinas, terutama juga dari dinas DPA PMK, dari wali kota juga. Sudah ada hubungan ke pemerintah kota ya. Pertanian. Kami membentuk dengan ibu-ibu sekitar saja di rumah itu, namanya UPPKS, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Nah, di situ kita ingin mengangkat potensi di Cipayung pada khususnya. Dulu itu Cipayung itu atau Citayam yang dimana stasiun Citayam itu sentral jambu. Jambu biji gitu ya? Iya, kalau pagi itu jambu itu dari stasiun itu akan dibawa ke
Bogor atau ke kota. Nah, pada saat itu Ibu belum mulai usaha apapun, belum ya? Kan kita masih bolak-balik Jakarta, Depok, gitu ya, Citayam. Saya lihat jambu itu banyak sekali. Terus kadang kalau sudah terlalu matang, terbuang-buang. Oke, betul ya. Jadi saya berpikir apa ya yang bisa kita lakukan. Terus lahan jambu juga banyak di Cipayung. Daerah itu ya. Oke, Cipayung. Akhirnya saya mencoba, ayo ibu-ibu kita bikin olahan jambu. Ya yang paling gampang sih ya kayak jus jambu. Ya, simple lah ya, seperti biasa. Tapi saya pelajari ya karena disiplin ilmu saya pertanian. Ternyata buah jambu itu khasiatnya banyak. Iya. Selain kandungan vitamin C-nya tinggi, dia punya kadar pektin untuk orang-orang kolesterol dan segala macam. Bahkan daunnya pun bisa untuk obat, berguna buat obat. Obat ya. Jadi mulailah kita mencoba ya semua ya uji-uji resep dari Google, dari dinas kita mencoba. Akhirnya pada tahun 2011 kita mencoba lah usaha. Tapi ini kelompok dengan ibu-ibu untuk usaha olahan jambu beji. Ibu ngumpulin ibu-ibu di sekitaran ada 10 orang. Memulai usaha itu, jus dulu ya, jus jambu. Jus, kemudian dodol. Dodol. Oh, udah langsung ya, langsung sudah mulai kita coba ya. Terus akhirnya kalau yang dodol atau jus kan daya tahan simpannya kan agak agak cepat gitu. Kita mencoba lagi berpikir apa yang bisa tahan lama. Iya. Termasuk ini Bu ya, produknya ini ya, boleh saya lihat ya. Ya. Ini apa ini jambu. Bu? Kita bikin peyek. Peyek daun jambu. Peyek daun jambu. Oh, ada 2 produk dari daun jambu. Satu stick, seperti cheese stick, gitu, dari daun jambu. Oke. Ya. Nah itu ternyata ada teman yang testimoni ketika dia sakit perut, diare, dan hujan, dia kan mau keluar mau daun jambu, biasanya dia makan daun jambu. Oke. Nah sekarang ini kan sudah mulai berjalan nih Bu. Ya. Saya pengen tahu nih biar juga para penonton mungkin bisa mengambil inspirasi dari situ. Ini gimana sih alur produksi ya dari jambu kemudian diolah dari kemudian bisa menjadi bahan seperti ini nih, peyek nih, daun jambu ya, alur produksi kemudian pemasarannya seperti apa Bu untuk saat ini? Kalau jambu itu kita ambil dari kebun di sekitar rumah kita. Ya, ke penduduk punya lah ya. Punya, dan masih tetangga lah kenalan. Kemudian setelah datang ke kita kan karena takutnya dia pakai pestisida atau kita cuci dulu. Kita cuci dengan disinfektan. Kemudian sebelum kita olah, kita ada beberapa perlakuan seperti dikupas kulitnya. Masih melibatkan ibu-ibu yang tadi itu industri rumahan. Ada misalnya 10 orang, ada bagiannya, ada bagian pencucian, ada pemasakan, ada pengemasan. Nanti ada bagian pemasaran. Oke, nah sampai saat ini pemasarannya kemana? Ini kan dari tahun 2013 kita sudah masuk ke UMKM. Dulu ada gerai-gerai oleh-oleh UMKM seperti dijual di dekat tol di sana, terus ada di mana kita masuk. Nah, terus kemudian berjalannya waktu ya karena mungkin sekarang itu pandemi dan peningkatan di daerah Cipayung itu ternyata jambu makin lama makin agak sulit didapat. Jadi hanya musim-musim tertentu kalau lagi banyak karena ternyata lahannya banyak untuk perumahan. Oh gitu ya. Kenapa nggak coba tanam jambu Bu? Ya kan? Lahannya Pak. Apalagi ya di komplek agak-agak itu. Sulit tapi ya. Tetap tanam di pot Pak. Di pot ya. Tapi kan mungkin tidak akan efektif tidak maksimal. Tetapi sampai hari ini produksi tetap berjalan. Kemudian pemasaran juga alhamdulillah jalan ya. Ya cuma 2 tahun terakhir ini karena pandemi ya Pak ya. Nah kami itu ya memang agak kesulitan kesulitan di bidang pemasaran walaupun kita sudah masuk di Tokopedia. Tokopedia masuk. Kemudian kayak sosial media kita selalu di IG, di Facebook, di WA, di Google Business pun ada ya, tapi
mungkin belum rezeki ya, belum booming gitu, itu tapi kita tidak patah semangat. Ya berarti di tengah pandemik saat ini Ibu sudah memanfaatkan juga teknologi untuk pemasaran ya, di digital secara online. Dibina oleh dari dinas, ada binaan. Kita bekerja sama dari mahasiswa gitu ya, mahasiswa ada yang beberapa mencoba membantu kita membuat katalog, terus IG atau apa, di YouTube juga kadang kita ada dari sekolah SMK juga. Jadinya mencoba promosi gitu ya. Promosi ya. Nah selama ini kira-kira ada kendala nggak Bu? Ya dari produksi, ya yang tadi Ibu sudah sebutkan bahwa mungkin bahan baku ya semakin berkurang. Kemudian apakah ada kendala dari produksi, kemudian kendala ke pemasaran seperti apa? Kalau bahan baku memang kita hanya memakai varietas tertentu dari jambu biji, jadi nggak sembarang yang ada. Oh, ada klasifikasinya juga ya Bu ya? Kita memakai jambu biji yang daging buahnya tebal, jadi bijinya nggak terlalu banyak. Karena seperti kayak dodol atau apa, kita pisahkan antara biji dan daging buahnya. Nah kalau boleh saya lihat Bu ya satu ya, saya lihat. Nah kalau yang jenis seperti ini cocoknya buat apa? Jus ataukah? Untuk segala macam bisa. Kalau yang ini dari Citayam ya, jambu saya sendiri. Gede-gede nih jambunya Bu? Iya. Itu kalau dibelah daging buahnya agak besar. Nah, itu bisa kita pakai untuk sari buah jambu, dodol juga kita bisa pakai. Kalau dodol itu sebetulnya tidak hanya jambu merah, kadang-kadang jambu putih itu kan nilai jualnya nggak tinggi. Jadi kalau di kebun-kebun itu dibiarkan begitu aja. Kita minta pun boleh gitu Pak. Itu bisa kita gabung jadi dodol. Iya betul. Ini luar biasa ini Bu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman di luar sana ya, supaya bisa lebih memanfaatkan apa yang ada di potensi di lingkungan kita. Ada jambu dan terlebih lagi mudah-mudahan ini pemasaran ini bisa lebih maksimal lagi Ibu. Ya khususnya di Depok ya. Kekurangan kami ya, terutama ibu-ibu rumah tangga kan agak gaptek lah ya Pak. Betul. Apalagi kalau misalnya harus posting gitu kan, atau bikin website, itu masih kesulitan. Nah kalau ada yang penonton kita yang mau beli ini Bu, gimana caranya? Di Google Bisnis ada kita yang jame, olahan jambu biji merah. Jame namanya ya, jambu merah. Jambu biji merah, ya jame. Oh, saya pikir apa tadi jame itu, ternyata singkatan jame merah, gitu ya. Jambu merah ya. Jambu merah. Iya. Kemudian bisa di Facebook ada, terus kita bisa WA group. Bisa ya. Bisa WA group berapa Bu? Boleh di nanti penonton baca di sini nih. Ada di bawah ya nomor handphone ya. Kalau di Instagramnya Jame Depok. Jame Depok ya. Kemudian di Facebooknya juga Jame Depok, di Google Business juga Jame Depok. Terus kita juga ada di Tokopedia. Tokopedia. Ya. Memang kekurangan kami tadi hambatannya memang permodalan juga. Permodalan. Ya. Terus dari bahan baku juga alat-alat mungkin ya, alat-alat mungkin pengeringan atau apa, ya masih terbatas lah gitu. Ibu, ini kan tadi salah satu kendala utama adalah permodalan ya. Ya. Ibu sudah dibina oleh dinas ya pemerintah. Nah selama ini bantuan permodalan dari pemerintah biasanya kan ada Ibu? Kalau permodalan itu bentuknya adalah pinjaman. Pinjaman, pinjaman. Tapi dengan bunga yang kecil kan? Iya, kur. Udah pernah mengambil itu? Belum. Kenapa nggak dicoba Ibu? Saya sebelum ngambil harusnya ingin melihat dulu potensi penjualannya dulu. Jangan sampai nanti kita ambil totalnya habis begitu saja ya. Nah, kita harus menyiapkan diri juga di sarananya juga sudah ada, baru kita bisa launching lebih besar gitu, karena ya apalagi itu memakai duit pemerintah, kita harus lebih inilah. Ya inilah salah satu kendala ya Bu ya. Selain tadi pemasarannya, ya terlebih kepada bagaimana permodalan. Ya mudah-mudahan nih pemerintah mendengar nih ya tayangan kita supaya lebih tergerak lagi untuk lebih mensupport full. Ya. Tapi sejak pandemi ada juga bantuan dana dari dinas koperasi. Cukup? Ya alhamdulillah. Kurang kali Bu? Alhamdulillah. Pribadi Pak itu kan pribadi. Oh gitu. Per UKM. UMKM ya. Usaha mikro kecil menengah ya. Oke. Nah,
tadi Ibu menyampaikan ada kurang lebih 10 ibu-ibu sekitaran tempat Ibu yang bergabung di situ. Gimana mereka, manfaat yang mereka rasakan selama ini? Ya alhamdulillah, terutama di musim-musim tertentu ya, kalau lebaran gitu kan orang banyak. Ada tambahan penghasilan lah buat ibu-ibu itu ya? Iya, kita juga punya kas ya. Oke. Sosialisasi lah, pertemuan, kelompok, kita kerja bareng gitu Pak. Jadi ya mungkin ibu-ibu juga bisa mengatasi stres. Iya. Karena pandemi ini. Oke. Nah Ibu, ini kan kita punya keinginan ya, saya punya keinginan, Ibu punya keinginan, bagaimana ke depan UMKM ini bisa lebih maju. Ya apalagi di tengah situasi pandemik saat ini kan tentunya dibutuhkan entrepreneurship baru ya, yang punya kreasi, punya ide, tetapi kan kadang mereka punya kendala. Nah mudah-mudahan sih dengan adanya tayangan ini pemerintah ya bisa lebih membangun komunikasi yang baik, memberikan support ya, terutama bantuan dana terhadap usaha ini. Nah harapan Ibu terhadap peran pemerintah nih ya, apalagi kan selama ini sudah ada hubungan ya, ke depan seperti apa harapan Ibu untuk dukungan dari pihak pemerintah Kota Depok khususnya? Paling nggak membantu mempromosikan. Promosi paling penting ya. Pemasaran. Juga mungkin membina lah lebih dalam apakah kelemahan kita, kemudian apa yang bisa terutama ya di bidang pemasaran, karena di era pandemi ini hampir berubah pasar itu dari offline ke online. Oke, betul, online ya. Ya, disitulah mungkin dibutuhkan anak-anak muda yang bisa membantu kami gitu. Mungkin lah kami di urusan produksi dan pengemasan dan segala macam, tapi untuk bidang pemasaran kan pasti harus punya ini khusus ya. Punya bagaimana memposting di sosial media, jam-jam berapa, kemudian target pasarnya, apakah anak muda, kalau anak muda biasanya banyaknya di mana, atau ibu-ibu gitu ya. Nah selama ini yang sering pesan dari kalangan mana Bu? Kalau ini sementara ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Kan dari arisan, atau kita juga sebelum pandemi mengikuti basar. Sering ikut basar. Basar ini dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah ya. Di Wali Kota Depok biasa sebulan sekali ada pasar tani. Kemudian juga ada yang namanya expo setahun sekali, baik di Depok maupun di kecamatan. Ya kita terus mengembangkan lah. Menurut Ibu, dukungan pemerintah selama ini yang didapatkan sudah cukup maksimal belum Bu? Ya kalau boleh ya saya nggak tahu apakah memang kekurangan kami, belum sih. Belum ya. Kami. Bu ini sambil saya cicipin ya, karena dari tadi saya liatin pengen makan, cuma gimana ya? Nggak apa-apa ya, kita cobain Bu ya. Nah ini dia jame ya, peyek daun jambu. Saya coba Bu ya. Silakan. Dan kita tentunya ingin menciptakan sesuatu yang unik, yang lain daripada yang lain ya. Kalau mungkin peyek, udang, kacang biasa, enak, gurih, ya ada garing, bayam ini bisa jadi tambahan lauk nih kalau kita makan Bu ya. Dan bisa jadi untuk obat diare Pak. Obat diare juga? Udah dikemas begini bisa jadi obat diare ya? Bisa. Bahkan yang stick aja dimakan teman, dia secara nggak sadar ternyata berhenti. Nah ini juga nih para pemirsa nih bisa jadi rekomendasi nih, bahwa ternyata selain untuk iseng-iseng jadi snack, ya ini juga bisa jadi obat tadi ya. Kalau di buahnya itu kan Pak, dia vitamin C-nya lebih tinggi sekali. Ini sudah terdaftar Bu di sementara legalitas kami baru PIRT dan halal. Apa itu? Produk industri rumah tangga. Oh, produk industri rumah tangga. Kan itu ada masa waktu, tapi belum perpanjang lagi nih Pak. Belum diperpanjang ya. Ya ke depan tetap harus diperpanjang Bu ya. Ya artinya kan legalitas itu harus ada. Untuk kepercayaan konsumen. Oke Bu, baik. Saya senang sekali Ibu bisa hadir di tempat saya hari ini, kita bincang-bincang sedikit. Dan luar biasa bahwa produk ini, saya baru tahu juga nih hari ini Bu, ya bahwa ada produk jame, jambu merah yang diproduksi secara rumahan, melibatkan komunitas ibu-ibu di sekitar situ, dan ini luar biasa. Nah mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita hari ini,
marketingnya lebih bagus lagi, ya peminatnya lebih bagus lagi, dan yang paling penting dukungan pemerintah terhadap produk-produk usaha UMKM yang ada di Kota Depok. Bu ya, kita doakan Bu ya. Terima kasih Oke. banyak. Jadi para sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Evi, pelaku UMKM di Kota Depok. Nah, tentunya setelah bincang-bincang tadi, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, sekaligus memberikan informasi bahwa ada produk UMKM yang begitu baik, ya begitu luar biasa, yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua, ya, karena ternyata ini produknya juga sudah higienis, ya, sehat, dan tentunya sangat gurih. Tadi garing sekali saya coba. Dan yang lebih penting lagi bahwa mudah-mudahan ke depan, ya, karena Bu Evi ini ada di Kota Depok, ya, harapan kita bahwa pelaku UMKM di Kota Depok ini bisa lebih diperhatikan lagi dengan lebih maksimal lagi oleh pemerintah daerah sebagai komitmen pemerintah terhadap keberadaan dan masa depan daripada seluruh pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di Kota Depok. Oke, demikian para sahabat bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bisa semakin memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih selalu di hati. Ibu, terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Pak. Sukses. Terima kasih.